Halo semuanya, gimana kabar kalian? Kali ini gue bakalan lanjut lagi materi selanjutnya. Kemarin gue udah bahas tentang support dan resisten. Kali ini gue bakalan bahas tentang supply dan demand ataupun SND yang biasa kalian kenal tuh SND. Dan gue sadar ya, kemarin video gue kayaknya cara pengambilan dan cara ngomong gue tuh jelek. Ya maklum lah, gue baru ngomong panjang lebar kemarin. Dan sekarang juga mungkin gue kedepannya bakalan belibet. Jadinya ya sorry ya, maklumin aja, yang penting kalian mengerti apa kata gua dan materi-materi gua gitu yang gua share ke kalian. Nah jadi gini guys, gua pengen kedepannya itu gua bakalan ngasih ilmu ke kalian yang bukan kasih ilmu sih, lebih tepatnya kita sama-sama belajar kedepannya, dan gua pengen kasih sharing, dan gua pengen kasih materi-materi yang katanya di luar sana tuh dijual mahal ratusan bahkan jutaan, tapi sepengalaman gua ya bodoh sih gua dulu. Gua masuk kelas yang jutaan, beberapa kali ratusan ke jutaan. Sebenarnya materinya itu aja sebenarnya, support dan resisten dan supply and demand. Ya mereka mungkin bedanya cuma beda penyebutan aja sebenarnya, tapi ya ujung-ujungnya sama sebenarnya, nggak ada bedanya. Yang beda itu sebenarnya pengalaman sih, pengalaman itu sangat berharga. Jadinya gua ke depan pengen ngebongkar itu gratis lah buat kalian ya. Gak usah kalian bayar ya. Bayar like sama subscribe aja, udah itu aja. Nah, lanjut ke materi kita yaitu supply dan demand. Gue yakin sebenarnya kalian tuh udah paham apa itu supply dan demand, tapi ya nggak apa-apa ya. Gue bakal jelasin ulang demand dan supply ataupun SND. Jadi gini guys, ini sebelah kiri demand di saat market sedang up, sedang naik, sedang uptrend. Nah, ingat guys, demand itu di bawah, supply di atas. Demand itu bertujuan untuk kita buy ke atas dan supply untuk kita sell ke bawah. Begitu secara teori. Nah, gue yakin kalian udah paham. Nggak ada bedanya, sebenarnya sama aja. Nah, lanjut ke bawah. Di sini. Di sini teori marketnya. Ya seperti tadi. Di sini gue gambar aja biar kalian mengerti ya, walaupun kalian sudah mengerti. Tapi biar lebih gampang gue jelasin. Nah, di struktur market kan seperti ini nih. Nah, misal posisi kalian lagi di sini, posisi market di sini. Secara teori, jika naik ke atas, kita sell kan? Nah, mungkin jika turun ke bawah dulu, ya kita buy. Itu kan secara teori. Tapi, balik lagi yang gue bilang kemarin. Ya, balik lagi yang gue bilang kemarin. Bahwa teknik itu harus dikombinasi guys. Nggak boleh cuma satu doang. Yang menurut gue itu bisa dikombinasi, misal kayak sama fundamental. Teknik antara teknikal dengan teknik fundamental. Itu harus kalian kombinasi biar memperkuat area kalian itu. Nah gini tuh, itu guys. Misal ini di market Euro USD. Ini kalian bisa lihat sendiri di Euro USD. Nah misal tidak sesuai dengan fundamental. Misal kalian sell di sini, kalian sell. Nah di sini nih, posisinya di supply, kalian sell ke bawah. Tapi tidak sesuai dengan fundamental, ya bahkan tembus lah. Begitu juga di bawah, jika kalian mau beli nggak sesuai dengan fundamental aja, tetap bakal turun. Karena memang sepenting itu fundamental sama teknikal, itu harus digabungin guys. Jangan kalian pisahin. Itu ibarat sandal, itu sepasang sandal. Jika kalian pisahin satu, yang nggak lengkap jadinya. Ya, harus betul-betul disatuin guys, antara fundamental dan teknikal. Jadi kita lanjut ke bagian bawah, yaitu sebelum gue lanjut ke bagian bawah, gue tunjukin dulu ke market ya. Gue tunjukin dulu di market supply dan demand. Nah, bagian mana? Oh ini aja dah. Nah, gue tunjukin dulu ke market. Gue hapus, gue gambar ulang biar kalian paham. Nah, lupain guys ya. Kalian harus tahu, gue mau kasih tahu sama kalian. Lupain dulu area di belakang ini. Nih, ini cuekin aja, anggap aja nggak ada bagian belakang ini. Nah, gini aja biar gampang. Nah, ganteng. Nah, posisinya seperti ini. Ini kan kita anggap aja struktur pertama itu dari bawah guys. Dari bawah, dari sini. Nah, naik ke atas, up, dia turun, dia naik lagi kan. Nah, tapi biar lebih gampang gue jelasinnya gini aja guys. Posisinya nih, ini gue gambar dulu nih. Dia naik kan. Nah, dia turun, dia naik.
Begitu guys. Dia turun lagi, dia naik. Nah, di mana supply-nya? Di mana demand-nya? Kebalik ya. Di mana demand-nya? Ini kan gini guys. Dari teori, demand itu pas uptrend, pas marketnya naik. Supply itu pas marketnya sedang turun. Beli di demand, jual di supply. Ya, begitulah. Nah, di sini di posisi ini di mana demand-nya? Ya, kalian sudah tahu. Posisi demand itu di sebelah sini, guys. Nah, menarik sekali. Di sini pas sekali. Karena tadi secara teori, setiap dia jatuh nimban, dia terbang. Tapi di sini ada kejanggalan. Bukan kejanggalan sih. Ini sebenarnya sering terjadi di market, guys. Nggak sesimpel itu sebenarnya. Seharusnya kan di situ, di sini, demand. Seharusnya kita buy sini, tapi dia malah lebih turun sedikit ke bawah, baru dia lanjutin ke atas. Nah, disitulah perlunya konfirmasi entry, guys. Konfirmasi entry. Nah, sebenarnya konfirmasi entry itu nggak gue bahas sini, mau gue bahas selanjutnya nanti di episode selanjutnya di materi yang lain. Tapi ya, gue jelasin sedikit. Konfirmasi entry itu seperti ini guys. Misal kayak ini, dia ada, ntar gue zoom, dia itu ada candle doji biasa orang sebut sih. Tapi gue ya sebut juga sih. Tapi biar kalian paham tuh, kayak candle kecil-kecil gini. Sini kan candle 1, 2, 3, 4 kan kecil-kecil tuh guys. Dia bentuknya banyak dan di situ-situ aja, dia nggak kemana-mana. Nah di situ adalah salah satu teknik konfirmasi yang bagus. Misal kayak di sini kan, di sini nggak buat apa-apa dia, malah buat gap di sini, ya kan, buat gap besar nih. Nah jadinya kalian butuh namanya konfirmasi entry. Nanti bakalan gue bahas konfirmasi itu di episode selanjutnya. Ya lumayan detail lah, karena gue udah banyak coba-coba konfirmasi entry itu. Udah banyak jenis lah gue coba-coba. Ada beberapa yang menurut gue itu gacor lah. Jadi kita fokus ke materinya. Supply dan demand, dia naik, dia turun, dia naik, dia buat demand di sini. Dan kita buy di sini. Nah, itu kan demand. Nah, kita lihat sekarang untuk supply, guys. Supply turun untuk kita sell. Nah, ini supply. Hilangin aja biar gampang, biar kalian paham ya gue gambar. Sekarang gue gambar, kalian lihat yang gue gambar. Anggap aja, sebelum itu gue jelasin dulu. Anggap aja di belakang ini nggak ada nih. Anggap aja struktur market di belakang ini nggak ada. Nah, anggap aja dia dari pertama dari sini. Nah guys, dia naik, dia turun. Nah, dia naik sini, dia turun kembali ke bawah. Nah, seperti tadi guys, realita market itu nggak bisa bohong guys. Teori itu nggak cukup sebenarnya. Market itu yang sangat-sangat penting, pengalaman lah ya. Pengalaman, karena kenapa gue bilang gitu? Seperti tadi guys, seharusnya supply di sini kan. Nah, kalian nggak guys, bahwa ada shadow ataupun ekor yang tembus guys. Itu bisa kejilat SL kalian guys. Itulah yang namanya harus paham. Nanti bakal gue jelasin ke episode selanjutnya. Tapi di episode ini gue jelasin dulu supply dan demand biar kalian ngerti. Kedepannya bakal gue jelasin lagi kayak realita market tuh kayak mana. Gak segampang teori. Misalnya sini, gue open posisi di sini. Karena pas kali di sini udah ngebuat yang gue bilang tadi, konfirmasi entry. Ya kan, candle-candle kecil tuh udah mulai terbentuk di situ. Udah ada pendorongan dari seller-seller. Nah, kalau kalian kasih SL kalian tipis ya, di sini kalian kasih SL kalian, itu kejilat SL kalian guys, ya kan, kejilat itu. Tapi coba kalian kasih SL kalian tuh atas lagi sedikit, jangan pelit-pelit kali sama SL. Nah, atas lagi sedikit, nggak bakal kejilat. Tapi balik lagi, itu di sini butuh fundamental. Ya gua ulang-ulang aja fundamental tadi, karena memang butuh itu guys, fundamental sama konfirmasi sebutuh itu. Kalian belajar materi itu sebenarnya fundamental sama konfirmasi entry itu penting guys. Nah guys, sorry guys. Tadi guys kita lanjut lagi. Jadi sorry ada gangguan sedikit. Jadi kita lanjut lagi ke materinya. Jadi ini bagian
supply. Ntar gua ketik biar gampang. Nah, ini bagian dari supply kan. Supply kan itu untuk kita sell ke bawah. Ya kayak mungkin istilah kata sell ke bawah dan demand untuk naik. Nah, kita bagian dari supply. Nah, seperti gue jelasin tadi kan, kayak ada kita perlu fundamental di sini karena ini shadow ataupun ekornya itu bakal makan SL kita. Kalau SL kita itu terlalu kecil, jadinya kita perlu fundamental sama teknik-teknik lain sih menurut gua. Nanti gua bakal jelasin ke depannya, ke depan video-video lain maksudnya. Nah, jadi kita balik lagi ke teori. Dan sekarang kita masuk ke bagian RBR dan DBD. Ya. Kita masuk RBR. Rally Base Rally. Rally Base Rally. Bagian DBD drop base drop. Ini mungkin beberapa menurut orang mungkin ya. Rally base rally itu gak masuk supply dan demand, tapi menurut gua rally base rally itu masuk ke bagian supply dan demand. Ini menurut gua. Karena itu mirip sebenarnya. Kalau bagian dari gua, rally base rally sama drop base drop itu bagian dari supply dan demand. Kita langsung aja praktikin ke market ya, gak usah lama-lama. Langsung kita cari dulu market. Gue cari dulu. Nah di sini, tapi di sini nggak besar, tapi nggak apa-apa. Nggak apa. Nah, rally, base, rally, ya kan? Dia turun, naik. Nah begitu guys. Jadi, gua gambar dulu. Dia naik, dia turun, dia naik lagi, baru dia turun. Kita gambar, ini kan lagi naik ya kan. Kalau lagi naik kita demand. Nah, demandnya itu gimana? Ya di sini guys. Di base ini guys. Nah, di base ini itu disebut demand. Karena menurut gua itu rally base rally sama drop base drop itu bagian dari supply dan demand. Konsepnya itu sama sebenarnya. Itu bagian dari supply dan demand. Itu menurut gua guys. Nah, kita cari sekarang drop base drop ataupun turun ya buat base tapi sudah turun lagi ya kan untuk cari supply kita. Nah, di mana? Sabar, gua cari dulu nih. Kita cari market yang turun. Nah guys, pas kali. Drop base drop naik turun. Supply-nya di mana bang? Di sini. Nah di rally base rally di sini dia buat base. Base kan gini dia guys. Nah itu kan secara teori gampang kita lihat gambarnya enak ya kan. Tapi kalau di market nggak gitu gambarnya, susah kita lihat. Di sini guys. Nah ini termasuk base guys. Walaupun guys, walaupun dia buatnya kecil, tapi itu disebut base juga guys. Base itu area guys ya. Base itu yang masuk area. Kayak rally base rally berarti ini drop base drop berarti drop base drop. Nah gitu. Base itu area guys. Nah, jadi walaupun kecil seperti ini, nah cuma berapa candle itu tetap disebut dengan area guys ataupun base. Nah, jadi tetap gue gambar seperti ini. Mungkin ada menurut kalian ataupun beberapa dari kalian nanya, pasti nggak? Gue yakin kalian pasti nggak di sini. Nah, dia turun lagi kan? Nah, dia naik lagi. Kabar. Aduh. Di sini. Baru dia naik ke sini. Baru dia turun kan? Nah, bang, kenapa lu bang nggak gambar di sebelah sini bang? Di sebelah sini bang. Nah, kenapa nggak gambar di sebelah sini? Di sini kan juga base. Nah, guys, seperti yang gua bilang tadi guys. Ini gua ulang-ulang aja dari kemarin. Fundamental. Sepenting itu fundamental guys. Gimana fundamentalnya?
tenang dulu. Kita bahas dulu di sesi sekarang supply dan demand. Fundamental itu ke depannya guys. Oke. Mungkin fundamental gue percepat. Mungkin setelah ini langsung gue bahas fundamental. Mungkin ya. Karena memang penting sebenarnya fundamental itu. Kalau gue jelasin fundamental di akhir-akhir kayaknya kalian bakal bingung. Jadinya gue jelasin habis selesai sesi video ini ataupun di episode ketiga ya. Karena sekarang kan episode kedua. Jadi mungkin di episode ketiga gue bakalan bahas tentang fundamental. Lumayan detail gue jelasin. Nanti ada beberapa teknik yang bisa kita manfaatkan dari AI sebenarnya. Nah, mungkin kalau di kelas-kelas orang-orang ini bukan materi-materi kayak ini tuh mahal sebenarnya, tapi gak apa gue kasih kalian secara gratis ya. Anggap aja sama-sama belajar kita. Kalian cukup bayar dengan like sama subscribe. Nah, gini guys, di bagian sini base, ini juga base. Kenapa dia respect sebelah sini, sebelah sini nggak di, kenapa dia lebih memilih sebelah sini untuk turun, kenapa nggak sebelah sini? Karena ya fundamental guys, fundamental. Oke, ini kan supply. Tadi gue sudah jelasin demand. Sekarang gue sudah jelasin supply guys. Lanjut lagi kita ke materi. Nah, di sini materi mahal sebenarnya guys. Materi, ya bukan material lah. Materi yang mahal menurut gue guys. Kalian mungkin gue selama trading belum pernah dengar, ataupun gue yang belum pernah dengar, mungkin ada orang yang bahas tapi gue belum pernah dengar, bahwa supply dan demand dan support resisten itu sebenarnya hampir sama guys. Bisa dibilang sama, nggak bisa dibilang sama persis, tapi ya sama sebenarnya konsepnya. Tadi yang seperti gue jelasin, ya kan, dia turun ke bawah dan naik lagi, ya kan, dia turun ke bawah. Di sini supply, di sini demand. Betul kan, tadi seperti gue jelasin supply dan demand. Tapi kalau kalian tarik si supply ini ke belakang, sahabat, gue tarik supply ini ke belakang. Nah, apa kalian ngeh nggak sih? Kalian ngeh nggak? Ini si supply ini malah jadi support resisten karena dia nyentuh di sini dan nyentuh juga di sini. Ini bisa disebut support dan resisten, SNR. Gua nggak peduli ya bagian atas disebut apa, bagian bawah disebut apa, yang intinya ini disebut, yang intinya ini disebut SNR. Yang pertama supply, giliran kita tarik ke belakang, ini juga kena guys. Itu support kan? Jadi tiba-tiba dia jadi support resisten. Makanya dari itu guys, gue sebenarnya jarang menggunakan supply dan demand sebenarnya. Mungkin ada gue pakai yang rally base rally tadi. Nah di bagian ini, supply dan demand rally base rally ini dan drop base drop, ini kan gue kategorikan tadi sebagai supply dan demand juga. Nah ini gue sering gunakan. Tapi kalau yang konsep seperti ini guys, yang konsep seperti ini, gue jarang sebenarnya menggunakan konsep seperti ini karena kurang pas aja menurut gue. Lebih enak support resisten sebenarnya daripada yang teori seperti ini, ya kurang enak aja. Tapi kalau yang seperti ini ya seperti gue jelasin tadi, ya ini gue sering gunain. Nah tapi kita balik lagi ke teori yang sebelah sini, bahwa supply dan demand itu sebenarnya hampir sama konsepnya guys. Ini kan supply kan, ini supply. Nah jadi dia akan support dan resisten. Bagian bawah juga begitu. Ini gue tarik nih ya, demand dan supply nih. Nah, gue tarik nih ke belakang. Tarik ini ke belakang. Nah, jadi support resisten, geng. Kan nih, nah, kan? Mantul-mantul seperti materi yang gue jelasin kemarin. Ya kan, makin banyak mantul disebut support resisten. Sebenarnya kan di teknik trading ini, teknik itu banyak, tapi ya gitu-gitu aja sebenarnya. Beda penyebutan aja, sama beda-beda sikit-sikit aja. Tapi rata-rata ya support resisten, supply dan demand, gitu-gitu aja sebenarnya. Cuma beda penyebutan aja. Nih guys, yang tadinya supply dan demand, kita cuma lihat dari bagian kecil ini doang. Nah, bagian kecil ini doang. Nih guys. Nah, cuma kita lihat bagian kecil ini doang, ya kan? Nah, supply dan demand. Tapi yang kita balik ke belakang ya,
kita tarik ke belakang, giliran kita tarik ke belakang, jadi support dan resisten. Makanya dari itu gue sering menggunakan support dan resisten, guys. Ya, kita langsung contohin ke market bahwa yang gue ngomong itu betul, guys. Nggak sekedar teori-teori bacot nggak jelas. Nih, kita hapus dulu nih. Tak garis-garis ini. Nih, gue tarik belakang, guys. Kalian lihat ya. Gue tarik belakang nih. Ini kan supply nih ya. Yang kita anggap tadi supply. Gue tarik ke belakang, guys. Nah, gue tarik ke belakang, guys. Nah, kena nggak? Nah, kalian lihat nih. Kena, guys. Nih, kena. Nih. Nah, baru gue hapus dulu. Nah, kena. Itu disebut support dan resistance apa enggak? Disebut kan? Seperti yang gue bilang kemarin di episode kemarin. Sebenarnya sama-sama aja sebenarnya. Beda penyebutan aja antara supply dan supply dan demand, support dan resistance. Sama aja. Di market seperti itu, guys. Ini juga begitu, guys. Kalian tariknya ke belakang. Nah. Kalian tariknya ke belakang. Alah, delete sabar guys. Susah guys, gue gak pakai laptop. Males gue record di laptop. Ribet. Orang lebih enak record di laptop, gue lebih enak record di ini. Nice. Kalian lihat nih. Ya kan? Konsepnya itu jadi supply, jadi jadi support dan resisten, guys. Kalian lihat nih. Ya kan? Yang tadinya sabar guys, ini gua keganggu nih. Sorry. Nah, yang tadinya supply dan demand, kita tarik ke belakang jadi support dan resisten. Makanya gue lebih sering menggunakan support dan resisten. Gue pakai supply dan demand tuh yang bagian tadi aja, guys. Yang bagian rally base rally dan drop base drop. Cuma bagian itu aja, guys. Ini gue yakin ya. Gue masuk di rata-rata nih ya, pengalaman gua nih, mungkin pengalaman gua mungkin kurang banyak ya, tapi di pengalaman gua masuk kelas 100.000, jutaan ya kan, nggak ada yang jelasin materi ini, guys, tapi gua kasih kalian secara gratis, guys, walaupun nggak ada yang nonton sikit tapi nggak apa-apa lah ya kan, gua kasih secara gratis, guys, materinya kalian, guys. Nggak ada, gua belum temuin ada orang yang nyebut supply dan demand itu sama dengan support dan resisten sebenarnya. Gue belum dengar ada orang yang nyebut itu. Mungkin ada yang nyebut, cuma gue aja yang nggak tahu dan nggak dengar. Jadi itu sebenarnya, guys. Gue jelasin langsung ke realita market. Kalian gue sampai capek nih ngap-ngap. Nah jadi daripada kalian anuin sama orang kan, ditipu-tipu sama orang, bayar kelas mahal tapi materi itu aja, jangan ketipu, guys ya. Apalagi yang sering di TikTok itu ya, yang kebanyakan flexing itu belum tentu, guys, dia mau ajarin kalian secara ilmu. Dia itu belum tentu juga dia punya ilmu sebenarnya. Jangan kalian dilihat dia flexing sedikit, ada duit sedikit, kalian langsung menganggap dia dewa di market. Jangan, guys, karena banyak kali tuh IBB dari broker. Sebenarnya nggak salah jadi IB broker ya, tapi asalkan dia itu nggak menyesatkan para trader baru gitu. Dia mau bagi ilmu secara betul ya, nggak nipu, mantap dia bagi, itu nggak masalah, guys. Nggak ada yang salah dengan IB. IB itu nggak ada yang salah dengan IB, tapi oknum IB itu aja yang salah sebenarnya. Itu, guys. Jadinya hati-hati kalian kalau pengen belajar dari orang, apalagi di TikTok ya, yang gue bilang tadi flexing, hati-hati, guys. Bukan mereka nggak baik, tapi hati-hati. Banyak juga yang baik, tapi oknum aja, guys. Oke, guys, mungkin cukup dulu ya video kali ini. Gue bongkar ilmu-ilmu mahal dari kelas-kelas. Nanti kedepannya kayaknya gue bakal bahas fundamental. Gue bongkar lagi cara simple ya kan, cara simple menggunakan fundamental. Kita pakai AI nanti, guys, GPT ataupun Gemini, kita pakai AI. Oke, guys, cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Ya sorry kalau memang cara ngomong gue belibet, nggak jelas.
banyak gangguan, ya kan, banyak suara-suara aneh di sini. Ya memang karena gue di kampung, gue bukan orang kota. Dan see you next video. Semoga kita kaya bersama-sama, guys.